Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kita diskusi dan hari ini workshop sifatnya. Jadi karena workshop nanti Bapak Ibu dan banyak melakukan sesuatu ya gitu. Sekilas sedikit cerita mengapa ini kami adakan. Awalnya sih bukan iseng, nggak ada niat awalnya, maka mendadak sebenarnya. Jadi hari Kamis atau hari Kamis dan Jumat ada saya bantuin orang diabetes, kemudian karena sebenarnya hipnoterapi kan tidak berhubungan dengan penyakit fisik sebenarnya. Jadi saya coba menstimulasi area pankreasnya untuk bekerja gitu, dan kami cuma lumayan juga, katanya dia merasakan ada perubahan, belum tahu apa yang terjadi, tapi saya pikir saya ngajarin dia tentang self hypnosis gitu untuk menstimulasi, mensugesti agar area pankreasnya bekerja, dan apapun yang bisa membantu pengembangan hormon atau apapun dalam tubuhnya bekerja, mudah-mudahan bisa membantu. Dan ketika saya ngajarin ini, ada orang minta kenapa nggak ajarin banyak orang ya. Iya juga ya, iseng aja. Kayak kemarin hari Sabtu, diskusi itu ya udah Ahad kita coba ajarin, dan hari ini kita akan latihan. Cara belajar kita nanti saya akan menjelaskan, kemudian saya jelaskan langkah. Setelah langkah selesai, saya akan beri waktu Bapak Ibu untuk melakukan latihan tersebut. Kemudian saya jelasin next teknik berikutnya, kemudian Bapak Ibu akan lakukan hal yang sama sampai 3 kali ya. Kurang lebih kita akan belajar 3 teknik hari ini. Tapi latihannya mungkin ada 4 kali ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ngikuti. Sebelum kita ke sana, saya mau tanya dulu, ada yang pernah belajar hipnoterapi di sini sebelumnya? Nggak ada? Enggak, Pak. Belum ada? Oke. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Berarti saya akan menjelaskan dulu apa itu hipnoterapi, baru kita akan masuk ke apa itu self hypnosis ya. Oke, saya mulai share screen kalau gitu. Oke, ini sekilas. By the way, yang belum kenal, nama saya Ari. Saya saat ini diamanahi untuk memimpin tim Zoka ya, Zoka Care. Zoka punya 3 divisi. Satu ada Zoka Care, lebih untuk pembagian makanan duafa. Ini lembaga sahabat pangan. Mungkin ada lembaga kemandirian tunanetra, itu Komnas Alfa Umlinas, jadi lembaga yang fokus ke kemandirian tunanetra. Dan yang ketiga kita punya lembaga komersialnya namanya Humbase, jadi itu lebih ke corporate training ya gitu. Baik, itu kurang lebih perkenalan singkat ya gitu. Dan ini sekilas tentang CV saya. Oke, saya akan langsung masuk ke sejarah dulu hipnosis. Hipnosis dikembangkan untuk mereka yang a priori dengan hipnoterapi karena belum paham ya, saya coba ceritakan sedikit. Hipnosis itu dikembangkan oleh para dokter. Jadi dokter lah yang mengembangkan hipnosis sampai ke kita hari ini. Pertama Mesmer, Astor Mesmer ini di Austria sebenarnya. Dia adalah dokter, cuma ini kan zaman orang masih percaya pada hal gaib ya gitu. Jadi Mesmer menggunakan teori magnet, dan sekarang masih banyak pakai gitu. Dia menggunakan teori magnet karena manusia itu energi, dan untuk para praktisi energi healing ini dipakai ide Mesmer ya. Kemudian John Eliasson tuh masuk ke abad 17 atau 18. Nah, dia dokter. James Esdale ini juga praktisi hipnosis tapi di India, sehingga dia banyak melihat praktisi orang India melakukan meditasi dan dilihat hampir mirip prosesnya. Nah, kata hipnosis itu baru dikenalkan oleh James Braid itu 1795 sampai 1860. Kemudian terakhir di 1990 ada Milton Erickson tuh yang paling bawah. Itu ada Milton Erickson di situ. Dia adalah inilah para praktisi yang semuanya dokter. Jadi kalau orang a priori dengan hipnosis agak aneh juga.
Karena hipnosis itu adalah, namanya adalah hipnosis ilmunya. Yang menterapi, yang memberikan sugesti namanya nama ilmunya hipnotis, yang mensugesti dan melakukan kegiatan itu namanya hipnosis. Jadi ilmunya namanya hipnosis. Saya kok bolak-balik. Ilmunya namanya hipnosis. Mereka yang melakukan proses hipnosis namanya hipnotis. Jadi orangnya. Gitu. Nah, yang menarik sebenarnya apa hipnosis yang berkembang sekarang ini lebih banyak untuk show. Nah, jadi yang berkembang selama ini sebenarnya namanya lebih kepada untuk show yang ada yang Bapak Ibu lihat, yang lihat di TV dan sebagainya. Sebenarnya itu yang merusak ilmu hipnosis sendiri, karena pada prinsipnya ilmu hipnosis adalah ilmu pengobatan, ilmu terapi. Gitu. Dan memang berhubungan dengan pikiran, karena hampir semua penyakit awalnya dari pikiran. Kita sudah lihat sering ada orang sakit mah sebenarnya kan lebih banyak stresnya. Ada orang yang sebenarnya sakitnya sederhana, tapi karena pola pikirnya berat sehingga sakitnya makin berat. Sama seperti halnya kayak sekarang nih, kita dengan COVID ini kan informasinya sangat beragam. Dan kadang-kadang orang perlu dikit karena tersugesti oleh hipnosis, oleh berita dan sebagainya, akibatnya menjadi berat. Saya ceritain sendiri kisah klasik tentang hipnosis untuk menggambarkan bagaimana kekuatan pikiran. Tahun 19 sekitar 40-an ini, cerita ini klasik ya. Jadi ada supermarket besar kayak Carrefour lah gitu. Jadi kisah ini adalah ketika ada seorang yang biasa bersihin gudang daging, kerjanya malam. Tiap malam datang, dia bersihin gudang, terutama gudang-gudang yang daging di mana di situ ada AC yang dingin kan, karena dagingnya besar-besar, jadi kan AC-nya harus dingin, wajib dingin. Gitu. Keluar, kemudian tiap hari kerja begitu. Anggaplah namanya Tony, walaupun nama aslinya saya lupa. Namanya Tony ini tiap hari kerjanya adalah datang ke tempat kerjanya dia, bersihin, selesai pagi dia pulang, karena pagi besoknya kan dia harus Walmartnya dia namanya kurang lebih konon namanya Walmart, mungkin di sini jarang yang kenal, tapi Walmart pernah ada di Karawaci dulu, supermarket kayak Carrefour. Gitu. Jadi si Tony datang bersihin daging kemudian pulang. Nah, suatu saat dia datang, dia lihat berantakan banget supermarketnya gitu, hypermarketnya tapi dia aktif aja, cuek aja lah, dia langsung masuk ke tempat daging dan bersihin. Dan paginya ketika dia mau pulang, belum pagi-pagi, itu bicara jam 3 ada. Ketika dia mau pulang, ternyata itu terkunci. Jadi ada yang ngunciin tempat gudang-gudangnya, dan gudangnya kan sangat dingin ya gitu. Jadi dia panik, dia buang, dia bongkar, dia ketok-ketok, dia dan nggak jalan juga. Akhirnya dia gunakan semacam kayak besi dan sebagainya gitu. Ternyata nggak kebuka juga, dan paginya gitu. Jadi 4 jam kemudian setelah itu, jam 7-an, polisi menemukan si Tony ini meninggal. Dan hasil autopsi mengatakan dia meninggal karena kedinginan. Gitu. Dan yang menarik sebenarnya, hari itu supermarket itu lagi cuci gudang. Dan memang dibersihkan semua. Jadi mereka buka biasanya setelah makan siang ya gitu. Dan pada saat itu, malam itu ternyata AC-nya mati semua. Karena lagi dibersihkan, AC-nya mati semua. Termasuk di tempat Tony di gudang tersebut. Yang menarik adalah mengapa Tony bisa meninggal karena kedinginan, itu menjadi pertanyaan bagi para polisi waktu itu gitu. Dan ternyata memang itulah kekuatan hipnosis gitu. Jadi ketika kita berpikir hal buruk gitu, terutama ketika Tony membayangkan ini saya di tempat dingin, kemudian ini mencekam, membuat saya mendingin, dan dia membayangkan orang kedinginan, akibatnya dia menghipnosis dirinya sendiri. Dan pada saat itulah bagian organ-organ yang saya bisa mempertahankan kondisi tubuhnya tidak bisa lagi bekerja, karena kita tahu yang
yang mempekerjakan organ itu, yang paling utama ada di otak, ada di pikiran kita. Gitu. Bukan hanya otak, ada di pikiran. Karena sekarang itu penelitian terakhir yang berpikir tidak hanya otak, tapi jantung. Dan ini membenarkan kata Rasulullah ya, kalbu itu adalah segumpal daging yang menentukan kehidupan kita. Dan hasil riset mengatakan kalbu jantung itu punya 40 sampai 60 ribu sel neuron sel berpikir gitu. Jantung itu, kalbu itu kalau di Arab Inggris, kalbu itu diartikan heart. Jadi heart itu artinya jantung, bukan liver, hati ya. Karena hati tidak punya neuron gitu. Jadi jantung yang utama. Dan ini sebenarnya membenarkan konsep Islam tentang kalbu. Nah itu sekilas tentang hipnosis. Jadi saya katakan bahwa hipnosis ini powerful. Tiap hari kita menghipnosis diri sebenarnya. Proses hipnosis itu sebenarnya terjadi hampir di setiap hari kehidupan kita. Jadi kalau orang menolak ilmu hipnosis agak aneh menurut saya gitu. Karena itulah fenomena pikiran. Kita nonton film drama Korea misalnya gitu. Atau nangis, atau marah sendiri, itu sebenarnya juga bagian dari hipnosis gitu. Kita terjebak oleh pengalaman masa lalu misalnya gitu. Itu juga karena fenomena hipnosis gitu. Karena kita terjebak oleh masa lalu sementara kita hidup di hari ini kan gitu. Saya pernah ketemu orang yang lesbian gitu karena punya cerita tentang lesbian. Bagaimana dia menggambarkan laki-laki sebegitu buruknya gitu. Karena dia pernah punya pengalaman bapaknya selingkuh, pacarnya dia selingkuh, akibatnya dia menjadi menghipnosis dirinya sehingga setiap ketemu laki-laki dia benci. Sehingga dia memilih lesbian. Itu menarik, itu sebuah program pikiran yang terbentuk di dalam dirinya karena pengalaman masa lalunya. Ya Allah, dia tolong ambilin itu tempat pensil yang hijau, bos ini. Oke. Mungkin bagusnya Bapak Ibu di mute dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin kotaknya, nah ya, bos ini. Bapak Ibu di mute dulu. Saya lupa tadi ngomong, biar saya dengarkan dulu presentasi. Oke. Tadi secara hipnosis begitu ya. Jadi Frank Alpha Metzger sampai Milton Erickson tahun 1980-an. Dan Milton Erickson adalah seorang hipnoterapis, the legend, legenda hipnoterapis. Karena dia menyempurnakan kegiatan terapis sebelumnya gitu. Dan ini dipakai juga di ilmu lain yang ini adalah linguistic programming. Jadi Milton Erickson adalah orang menyebutnya orang yang jenius di dalam hipnoterapi, dia legenda gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut sedikit tentang next ya. Nanti kita habis ini baru kita diskusi habis ini sebelum kita bicara tadi. Saya ingin cerita inilah pikiran kita. Kalau Bapak Ibu bicara tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar sebenarnya seperti ini. Bentuknya adalah seperti gunung es. Yang kita kenali manusia itu berpikir di sadar, yaitu sebenarnya bentuknya kontribusinya sedikit. Jadi kita itu berdiskusi, berbicara, berlogika dengan pikiran sadar. Tapi sebenarnya kontribusi program yang banyak itu data-data itu ada di bawah sadar. Jadi pikiran sadar fungsinya adalah memilih, menganalisa, menseleksi program, tapi juga memutuskan program. Jadi gini Bapak Ibu. Misalnya ada kejadian A, kita memikirkan A. Masuk ke kita dalam pikiran kita kemudian berinteraksi ke bawah sadar. Mencari data-data memori masa lalu, kemudian memberikan respon. Gitu. Jadi kalau ada orang misalnya kejadian yang sering sekarang di PHK. Di PHK, ada kejadian PHK, kemudian masuk ke dalam pikiran kemudian mencari data di bawah sadarnya. Saya harus respon seperti apa nih dengan kondisi ini gitu. Dia mencari data-datanya tuh ada data masa lalu, ada tafsir dia terhadap kejadian masa lalu. Nah, kalau kita sering memasukkan data-data buruk, misalnya orang PHK itu hidupnya jadi sengsara, orang PHK itu jadi nggak ada kerjaan, orang PHK itu banyak utang, whatever lah. Gitu. Akibatnya begitu dapat PHK, dia mencari data-data yang ada itu. Sehingga dia hanya terpaksa memilih dari data yang buruk dan responnya menjadi down dan sebagainya. Kenapa? Karena data yang dipilihnya buruk. Itulah makanya hati-hati memasukkan banyak data, hati-hati memikirkan hal-hal yang dalam pikiran kita, karena itu menjadi data bagi kita. Nah, waktu beberapa lalu kan ada kasus tentang orang Jepang tuh yang memasukkan cara bunuh diri di YouTube.
orang-orang anggap itu nggak apa-apa, psikolog katanya itu berbahaya, yang orang nggak apa-apa, itu kan orang tahu seleksi. Sebenarnya tantangannya begini sebenarnya. Ketika kita berada dalam kondisi down, maka kemampuan kita memilih data sangat buruk. Itu data tentang anak bunuh diri itu kalau ketemu anak kita nggak apa-apa, tapi begitu dia lagi down, lagi sedih, lagi depres, maka dia sepertinya kemampuan dia memilih data jadi kurang bagus. Dan ketika saya depresi ya, ada kejadian gitu. Dia memilih data, mencari opsi-opsi di antara banyak data. Muncullah data bunuh diri di situ. Dan yang kita takutkan itu yang terpilih datanya dan actionnya adalah bunuh diri. Itu bahayanya kita menjaga anak kita untuk lihat video dan sebagainya, lihat YouTube, hati-hati juga gitu. Karena kalau sudah menjadi data, maka dia butuh diterapi sebenarnya untuk menyelamatkan data. Nah, ada orang bertanya kalau hipnoterapi itu bisa menghilangkan memori nggak? Nggak bisa. Data setelah masuk susah untuk dihilangkan. Yang bisa adalah tafsirkan makna ulang, memaknai ulang data yang masuk. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau data sudah terlanjur masuk, susah. Yang ada memaknai ulang kejadian. Sama seperti kita punya trauma masa lalu ya. Memorinya nggak bisa hilang. Tapi memberikan arti pada memori itu bisa kita lakukan. Gitu. Itulah dilakukan oleh para terapis, hipnoterapis. Dia memberikan arti, bukan menghilangkan memori. Itu salah ya. Nah, garis kuning yang ada di situ itu adalah batas seleksi. Jadi ketika orang ada kejadian, ada data, ada gerbang seleksi, namanya macam-macam ya, ada critical sector, macam-macam lah itu. Intinya dia gerbang seleksi untuk memilih data mana yang bisa masuk ke bawah sadar kita. Jadi dia punya gerbang dulu. Data yang tidak dianggap penting dibuang keluar, nggak bisa dipikirin. Istilah kita tuh dipikirin, itu namanya memasukkan data ke dalam bawah sadar kita. Jadi kalau ada kejadian, kita sebenarnya punya kemampuan memilih, ini data perlu saya pikirin apa nggak usah. Kalau nggak usah langsung pikirin gitu. Itu maksudnya gitu. Contoh real faktanya begini sebenarnya ya. Kalau ada laki-laki, ketemu laki-laki yang dianggap penting, kemudian Pak nomor teleponnya berapa? Kasih 0,081. Oke ya. Kemudian begitu jalan kita udah lupa nomor teleponnya, kadang nggak dicatat. Tapi kalau misalnya dia ketemu wanita cantik gitu, kemudian mengatakan memberikan nomor telepon gitu, seketika itu walaupun disebut sekali, kita ingat mengapa? Karena datanya dianggap penting jika dimasukkan ke bawah sadar. Jadi fungsi garis kuning itu untuk membuang dan menerima data masuk ke dalam kita. Nah, tantangannya begini, kalau kejadian ada orang stres, ada contoh kecil merokok lah ya. Orang dinasihati merokok di level sadar, di level conscious mind gitu. Orang hanya dengerin terus manggut-manggut tapi belum bisa menyelesaikan tantangan merokok. Mengapa? Karena data program merokoknya itu ada di bawah sadar gitu. Merokok itu nikmat, merokok itu membuat saya santai, membuat rileks, itu ada di bawah sadar. Untuk bisa memperbaiki proses merokok itu atau apapun tantangan mental seorang, kita perlu masuk ke area bawah sadar. Nah, ibarat kejadian gini, lampu kita mati, tapi bukan karena PLN ya. Maka kita nggak mungkin narik lampu, kabel-kabel lampu itu dari luar. Kita perlu naik ke atas atau mencari area di mana sambungan listrik yang ada, kemudian menemukan area yang konslet di sana. Sama dengan pikiran manusia. Ketika ada tantangan dalam hidupnya, tantangan mental ya, kita perlu masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Nah, cuma kita nggak bisa sembarangan masuk karena itu ada gerbang seleksi. Maka caranya adalah dengan metode namanya hipnosis. Orang duduk tenang, tarik nafas dalam, kemudian rilekskan. Ketika dia rilekskan diri, sebenarnya dia mengistirahatkan pikiran sadar supaya tidak menganalisa data yang masuk. Supaya kita, terapis, bisa bicara dengan bawah sadar. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi biasa, tidak harus pakai tarik nafas dalam relaksasi gitu? Adakah teknik untuk bisa masuk ke bawah sadar? Ada, namanya teknik TDS atau Transderivation Short, yaitu sebuah kata-kata yang bisa membuat orang memikirkan kata-kata tersebut, dan ketika dia memikirkan kata-kata tersebut, datanya masuk ke bawah. Contoh ya, Milton Erickson gitu ya, seorang yang telah membuktikan
membuktikan bahwa hipnosis itu di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika di pertokoan jalan padat orang ngeliatin ya, Milton Erickson kemudian negur orang, Pak, jam 2:15. Orangnya bengong kan? Ketika dia bengong itu memikirkan kata-kata yang dia ucapkan, maka ketika itulah ruang gerbang seleksi terbuka. Sebenarnya kalau orang itu tinggal masuk kelas sugesti. Makanya kalau lihat proses, nah ini dimanfaatkan orang-orang jahat ya, walaupun sebenarnya ilmu itu tidak ada jahat, tidak ada yang baik ya. Ilmu itu netral, tinggal kita cara makainya aja. Dan menurut saya orang-orang jahat ini tapi juga brilian juga mesti memanfaatkan itu. Mungkin pernah lihat kejadian apa minimarket Indomaret waktu itu kalau nggak salah, saya lihat di videonya deh, apa uangnya diambil gitu, tapi diberikan secara sukarela oleh kasirnya gitu. Bagaimana caranya? 5 orang datang, 5 orang nanya A, yang satu nanya B, C, D, E, D. Ketika dia bingung harus layan yang mana, kita tahu orang-orang itu langsung bilang, Mbak, uangnya ambil di bawah. Dan secara tidak sadar masuk kenapa? Ketika dia bingung, gerbang seleksi terbuka. Gerbang seleksi terbuka, sugesti masuk. Gitu. Mirip kalau kita nih, saya dulu suka tuh kalau nyetir mobil tuh ada teman berlima itu. Berdebat mereka, ke kiri atau ke kanan ya? Ke kiri, sambil beribut, saya kan yang nyetir bingung tuh. Kemana ngikutin, kadang nggak ngerti. Lalu ada yang teriak kencang, ke kiri nih, ke kiri. Saya langsung belok kiri. Itu sebenarnya karena ketika bingung, ruang seleksi, gerbang seleksi terbuka, di situ tidak masuk. Itulah fenomena hipnosis. Dan prosesnya sebenarnya adalah membuka pintu dulu, masukkan sugesti. Ada kata-kata yang mengandung TDS. Nah, ini bisa digunakan oleh para iklan. Kata-kata bayangkan, kemudian kata-kata yang misalnya gini contoh ya. Ada seorang asuransi lah, jualan asuransi. Kalau orang katakan, Pak, mau beli asuransi, itu Kacesman, pikiran saya langsung, wah nggak penting, buka gitu. Tapi kemudian panggil Pak, boleh bicara sedikit ya? Ya, Bapak bayangkan, Bapak mau nggak ketika Bapak meninggal, anak-anak dan cucu-cucu Bapak bisa hidup senang dan menjadi warisan bagi Bapak, memberikan berkat pahala sehingga Bapak mendapatkan tetap bahagia walaupun Bapak tidak bekerja lagi. Siapa yang menolak? Kata ketika bicara keluarga, gerbang seleksi terbuka, disitulah masuk. Itulah makanya banyak iklan asuransi berhubungan dengan hal-hal yang menerobos gerbang seleksi. Itu kuncinya ya. Jadi dalam iklan itu punya dua tools. Ya. Kalau untuk wanita biasanya anak kecil yang lucu, bayi yang lucu itu alat untuk membuka gerbang seleksi. Kalau untuk laki-laki biasanya wanita yang seksi pakai bikini dan sebagainya karena itu membuka gerbang seleksi. Menerobos data, menerobos gerbang masuk ke sana. Dan itulah powerfulnya sebuah pikiran. Selama kita tidak menyadari, kalau kita menyadari kita bisa gerbang seleksi kita aktifkan. Nah, saya jelaskan sedikit proses terapi biasa dilakukan oleh hipnoterapi. Pertama, dia menembus gerbang dulu. Langkah pertama adalah menembus gerbang. Caranya apa? Oke, duduk tenang, relaksasi. Ada banyak cara melakukan itu di hipnoterapi ya. Gitu. Dan intinya menembus gerbang. Begitu menembus gerbang, pastikan kita tetap di sana. Makanya diperdalam dengan hitungan, bisa Bapak Ibu hitung sekarang dari 10 sampai 1 setiap hitungan membuat Bapak Ibu menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan jauh lebih nyaman. Gitu. 10, 9, nah itu makin dalam gitu. Baru setelah itu, setelah pikiran sadar istirahat, kita berikan sugesti. Mengapa? Karena kalau pikiran sadar masih aktif, cenderung menolak nasihat atau sugesti. Tapi ketika itu terbuka, sugesti dimasukkan gitu. Selesai masuk, baru bangunkan. Prosesnya kurang lebih itu aja sebenarnya. Nah, sugestinya bisa macam-macam gitu. Tapi yang jelas prosesnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin cerita mengapa. Oke, saya cerita ini dulu. Gitu. Jadi gelombang otak, gelombang pikiran, ketika tadi sudah tidur tenang, pertama kita sekarang ada di beta nih. Gitu. Langkah hipnoterapi yang paling bagus adalah menurunkan gelombang otak sampai ke level theta. Jadi gelombang otak itu kalau diukur pakai alat EEG namanya elektroencephalograph gitu, dia ukurannya megahertz. Kayak sekarang beta nih, kita lagi ngobrol fokus kesadaran kita ada megahertznya itu ada di 15 atau 30. Tapi begitu turun,
Dia ada di alpha 9 sampai 14 Hz. Ini alpha adalah kondisi ketika kalau anak main game gitu, ambilin itu, dia mah tapi matanya masuk ke game gitu, tapi dia masih dengar kiri kanan itu alpha. Kalau theta ini mirip dengan anak main game, suara ibunya sudah nggak kedengar tuh. Dia sudah dalam tuh. Jadi gelombang otaknya turun, makin turun. Nah, ketika turun banget itulah saatnya di delta tuh. Delta itu kondisi tidur. Itu mau Romy Rafael sekalipun gitu, mau terapi apapun nggak bisa gitu, karena itu nggak kedengar, itu sudah masuk dalam dirinya sendiri. Nah, hipnosis biasa main di level theta. Kalau neurolinguistic programming, ilmu yang saya pelajari biasanya mainnya di alpha. Alpha itu adalah ketika kita duduk mikirin masa depan, mikirin masa lalu, itu sudah masuk di level alpha. Karena cenderung lebih rendah gelombang hertznya. Nah, hipnosis yang pertama adalah bagaimana caranya menurunkan gelombang otak di alpha ataupun di theta. Nah, sekarang saya cerita dulu mengapa self hipnosis menjadi ilmu tersendiri di hipnoterapi. Karena kita tidak bisa semata-mata begitu saja memberikan terapi pada diri sendiri. Mengapa? Karena ketika kita duduk tenang, rileks, sambil tenang, kemudian ada yang diskusi di dalam diri ini, saya ngapain ya, saya ngapain. Itu pada saat itu sebenarnya kita sudah naik gelombang otaknya ke beta gitu. Apalagi duduk tenang, kemudian saya menghitung 1, 2, tapi sambil berpikir yang lain, itu sudah naik di beta. Jadi gelombang mengendalikan gelombang otak, gitu, gelombang pikiran, itu agak sulit dengan diri sendiri, kecuali pakai teknik namanya shape yang akan kita perkenalkan nanti. Kalau pakai data tarik nafas, diam, rasakan nggak usah relax, kita tenang berdiskusi nih, relaxnya gimana maksudnya gitu. Nah, sampai ketika diskusi, ketika itu gelombang otaknya naik lagi. Sehingga ada ilmu tersendiri tentang self hypnosis gitu. Dan salah satu istrinya Milton Erickson cuma satu istri. Milton Erickson sama Betty Erickson mengajarkan tentang teknik self hypnosis gitu, agar kita bisa memberikan sugesti. Nah, buat apa hipnosis itu? Nah, saya mau cerita proses pembentukan perilaku. Pertama kejadian nih, event eksternal. Event eksternal baik bagus maupun tidak, diproses ke dalam pikiran. Nah, ini ada di ini intinya ini pikiran lah. Kita akan diskusi ini kalau memang diperlukan suatu saat, tapi intinya data masuk difilter oleh kita, kemudian masuk ke asumsi awal gitu. Ketika ini dilakukan terus-menerus, maka menjadi program pikiran. Pernah kita lihat dalam hidup ini ada orang yang cenderung benci pada perilaku tertentu. Mengapa dia benci? Karena programnya sudah ada di situ. Nah, ini menjadi proses otomatis. Dengan kata lain saya ingin cerita gini, behavior, perilaku itu terjadi karena proses berpikir. Dari external event, diproses ke dalam pikiran, kemudian menghasilkan program. Nah, kalau program ini terus dilakukan, misalnya setiap saya ketemu A, saya merespon begini. Setiap kali A ketemu, saya merespon begini. Kalau itu diteruskan, maka dia menjadi sebuah program. Dan besok-besok kita seperti halnya komputer lah, laptop, begitu pertama kali dibuka biasanya dia akan memutar, kalau nggak ditutup programnya ya, dia akan memutar program terakhir yang sering kita pakai, Word, Excel, atau kita muncul sudah ada itu kan gitu. Seperti halnya kita juga, kalau ada sebuah program terus berputar, maka itu menjadi pola, menjadi program. Gitu. Bahkan ada bagian yang disebut dengan amigdala, ini sebuah program yang terbentuk karena keseharian, karena sering gitu. Ini saya cerita lagi kejadian, karena ini ada di bukunya Emotional Quotient, Emotional Intelligence ya. Seorang ayah habis pulang dari Vietnam, kalau Vietnamnya perang di Amerika gitu. Dia tidak masuk rehabilitasi dulu. Rehabilitasi itu maksudnya begini sebenarnya. Ketika dia di hutan, gitu, maka gerak refleksnya terjaga. Karena kesek dikit di hutan, maka dia butuh pistol, ngangkat dan sebagainya. Jadi refleks itu nggak bisa dipakai di dunia sipil gitu. Itu bisa dipakai di dunia militer, terutama saat perang gitu. Nah, karena polanya dibangun kalau orang lama di hutan gitu 3 bulan gitu, maka pola programnya dibentuk terus, bahkan terjadi proses amigdala adalah proses gerak refleks. Ketika ada kejadian A, kalau sering diulang, maka refleksnya langsung responnya langsung B gitu. Dan itu prosesnya sangat cepat, tidak ada waktu untuk mikir gitu. Makanya ada rehabilitasi, diri program ulang cara berpikirnya. Nah, si bapak ini nggak lewat situ, nggak lewat program, dia ingin langsung ke rumah gitu.
dengan berbekal masih ada senjata dan sebagainya, pulang langsung dari militernya ke rumah. Di rumah anaknya ngelihat ayahnya datang senang dan dia ingin ngagetin main-mainan kan gitu. Begitu ayahnya datang langsung war gitu. Nggak lama kemudian refleksnya pistolnya langsung terangkat dan anaknya tertembak gitu. Jadi seleksinya nggak ada karena pembentukan perilakunya sudah dibentuk. Dan kita berada di situ. Kita sering berada di situ dan kita nggak pernah menginstruksi perilaku ini gitu. Salah satu toolsnya adalah seperti tadi saya bilang masuk ke dalam ruang bawah sadar, merevisi ulang program yang ada, kemudian agar terbentuk perilaku baru yang lebih menarik. Dan disinilah teknik hipnosis kita pakai. Teknik hipnosis kita pakai untuk membuka gerbang seleksi dan membenahi data yang baru. Dan mengapa self hipnosis diperlukan? Karena self hipnosis adalah membuat diri kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan terapis. Oke, itu sekilas data yang informasi yang saya berikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita masuk ke latihan. Go. Nah, tadi tanya ya gerbang seleksi menjadi menarik ya. Gerbang seleksi ini alat yang menarik. Saya cerita sedikit, ambil tunggu yang nanya ya gitu. Ada kata-kata, ada cerita yang dikisahkan kembali, cerita orang NLP nih, Neural Programming. Nanti cari di YouTube The Power of Word, kekuatan kata-kata. Jadi kisahnya gini, ada seorang pengemis tua, pengemis buta, ini biasanya menjadi pembuka materi hypnotic writing. Pengemis buta, kemudian ada pemain ini sebenarnya kisah NLP, jadi ditulis di samping pengemis buta itu. Saya buta, tolong saya. Kemudian ada rantang, ada tempat untuk naruh uangnya. Dia naruh dikit, 1, 2, gak banyak gitu. Kemudian orang NLP yang ngeliatin, ini bapak dibalik tuh kertasnya, dibalik kertasnya ditulis ulang. Nah kemudian taruh, nggak lama kemudian uang banyak datang, orang datang banyak taruh uang. Menarik menurut saya, gitu. Dan ternyata tulisannya adalah ini hari yang indah, sayang saya tidak bisa melihat. Di situ bahkan tidak ada perintah untuk minta uang. Di situ bahkan tidak ada perintah untuk naruh uang, tolong saya. Tapi duitnya malah lebih banyak. Ternyata kata-kata bapak itu menembus gerbang seleksi. Ini hari yang indah, itu di NLP namanya teknik phishing ya, teknik tidak ada yang bisa ditolak sebuah fakta gitu. Tapi sayang saya tidak bisa melihat dan masuk ke sugesti gitu. Jadi sebuah teknik, nanti kita akan bicara teknik komunikasi itu. Tapi saya ingin katakan sebuah kata, kenapa pengemis buta tadi tolong saya buta tolong nggak masuk dalam pikiran, nggak membuat orang mau menyumbang lebih banyak karena itu udah sering dilakukan. Sesuatu yang sudah sering itu tidak diizinkan masuk lagi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Gerbang seleksi langsung menolak cus gitu. Mungkin sebagian iya, tapi ketika ini hari yang indah tidak bisa dibantahkan kan, betul itu. Tapi sayang saya tidak melihat, itu langsung menembus pikiran bawah sadar. Itulah fenomena TDS tadi, Transderivational Short gitu. TDS istilahnya. Jadi TDS adalah sebuah kalimat ketika diucapkan dia menembus pikiran bawah sadar. Dan sini ini dari TDS ini yang dipakai di iklan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat iklan broadcast, iklan yang bagus sebenarnya adalah yang baru, yang membuat pikiran bawah sadar kita terbuka, dan di situ kita bisa menerima ataupun menolak data yang masuk gitu. Tapi di situ kan kita datanya terobos masuk ke dalam bagian emosi. Nah, pikiran bawah sadar tempat emosi, tempat di mana keputusan pembelian dibuat gitu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa enggak, saya logik kok, saya beli barang logik, agak nggak mungkin. Saya kasih contoh, bagaimana Bapak Ibu memilih pasta gigi, gitu. Lalu tentu kita milih yang entah Pepsodent, entah apapun itu, milih berdasarkan logika atau emosi. Kebanyakan orang logika, sebenarnya enggak. Kalau logika itu kita lihat kadarnya di dalam, berapa fluoride-nya, berapa ininya, sebenarnya kita nggak lihat itu kan. Kita main milih aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah punya data di dalam diri kita. Dan inilah rajinnya seorang pebisnis mengedukasi pasar gitu. Makanya legendanya adalah misalnya untuk
untuk minuman ya, untuk minuman soft drink yang indah tuh Coca-Cola, Fanta, Sprite itu masih masuk dalam 5 besar. Top of mind istilahnya kalau di dalam bisnis itu. Jadi ketika kita sebutkan, coba sebutkan minuman soft drink. Entah Coca-Cola, entah Fanta, entah Sprite selalu ada di urutan pertama. Ibarat Google itu dia ada di pertama. Menarik sebenarnya. Mengapa itu ada di pertama? Karena edukasi yang dibangun tidak henti dan tetap bertahan di situ. Itu menariknya. Dan itu sebenarnya kita mempelajari hipnosis, kita bisa jadi tahu bagaimana memasuki pikiran pasar. Oke, ada tanya, Sofar? Oke. Saya Pak Ari. Ya, gimana? Pak, kan tadi Bapak bilang garis kuning itu yang nanti memilah-milah data ya, mana yang akan kita simpan, mana yang akan kita buang gitu Pak. Itu tapi ternyata kan kadang ada hal yang secara sadar kita ingin membuang gitu, tapi ternyata itu kok ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu Pak. Malah misalnya kita malah justru selalu teringat terus gitu. Itu kenapa ya Pak? Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa sadar menolak dan enggak, Bu. Pengalaman masa lalu yang buruk, pengalaman masa lalu yang buruk masuk ke dalam bawah sadar. Oke. Nah, pengalaman data masa lalu itu terutama yang sangat emosional tidak sadar masuk ke dalam pikiran kita. Itu namanya TDS, Pak. Transdimensional shift itu tidak sadar dilakuin. Gitu. Jadi gitu kita nggak sadar itu telah masuk ke data, Bu. Gitu. Jadi bukan kita tidak bisa menolak. Ada istilah kita tidak bisa menolak. Mengapa? Karena datanya sudah keburu masuk ke dalam bawah sadar. Itu butuh terapi. Kalau anak, teorinya ya, dari usia 0 sampai 14 tahun gitu. Ada data masuk yang belum yang nggak pas gitu, misalnya kamu ini ceroboh, kita ngomong terus gitu. Kalau sudah keburu usia 13 atau 14 tahun, gerbang seleksi setelah itu sangat kuat, sangat tebal misalnya. Di bawah itu kita masih rubah dengan merevisi data melalui ngobrol dan sebagainya. Di atas itu Bapak Ibu harus panggil terapis untuk itu, karena dia butuh ilmu untuk masuk ke pikiran bawah sadarnya gitu. Nah, data-data yang masuknya either sengaja atau tidak sengaja, Bu. Gitu. Jadi kita bukan berarti kita bisa, data yang sudah masuk, maka ya tadi saya bilang, kalau sudah terlanjur masuk, yang dibenahi bukan menghilangkan data tersebut, tapi menselaraskan data tersebut dengan makna yang baru. Gitu. Itu, Bu. Ya, Pak. Ya. Jadi, makasih. Kalau memang kita bisa masuk, indah tuh, Bu. Makanya mulai hari ini, saya sering ke teman-teman tuh bilang, hari ini hati-hati punya teman, punya lingkungan. Karena kadang-kadang teman dan lingkungan kita suka masukin data secara tidak sengaja ke dalam diri kita. Gitu. Nah, makanya ada istilah, saya makanya suka lucu tuh istilah, ini percaya nggak percaya ya. Sebenarnya apa kata percaya nggak percaya itu nggak jelas. Kita percaya atau nggak percaya gitu. Ini percaya nggak percaya tuh di sana tuh pernah kejadian. Sebenarnya kita percaya, cuma kita untuk melogiskan bahwa kita ini bukan hal yang normal, kita ini percaya nggak percaya. Ya, ini percaya apa nggak percaya? Itu pertanyaan menarik tuh kita gitu. Karena sebenarnya itu udah masuk ke dalam bawah sadar. Ini menarik, Bu, sebenarnya. Saya pernah bersama kawan-kawan ini nginep di villa. Menarik juga sebenarnya villa itu. Kita waktu masih kuliah ya gitu. Nah, si penjaga villa itu entah sengaja entah enggak, cerita horor lah biasa gitu kan gitu. Di kamar-kamar kita semua bilang, nggak takut. Itu kan kata-kata sadar kita, tapi datanya udah baru masuk, Bu, gitu. Karena terbukti ketika kita mau kamar mandi gitu, nggak ada yang berani ke sana gitu. Kenapa? Data internalnya sudah masuk gitu, menjadi program di dalam diri kita gitu. Tapi lisan kita, enggak, tapi masuk. Itu yang dimasukkan dengan data, Bu, sebenarnya. Data itu enggak, kita udah masuk ke dalam diri kita gitu. Dan kita nggak sadar itu terjadi, Bu. Nggak sadar terjadi. Sama seperti perilaku kita, Bu. Perilaku kita hari ini sebenarnya sering sekali kan gini, Bu. Apa yang terjadi kita hari ini, baik kita bagus ataupun tidak, kontribusi data masa lalu itu almost 100%, Bu. Hampir 100% perilaku kita dipengaruhi oleh data masa lalu. Sisanya mungkin ada analisa gitu. Jadi baik buruk perilaku kita itu ada data masa lalu yang ada di pikiran kita, dan itu
memonopoli, kalaupun kita tidak mau bilang itu mengatur, tapi dia sebenarnya mensabotase pikiran kita. Gitu, pikiran kita sehingga itu seperti hal tadi kasus lesbian saya itu, kasus klien lesbian saya itu. Karena data masa lalunya sehingga dia memprogram dirinya seperti itu. Begitu, Bu. Ya. Oke. Ya, Pak, baik. Baik. Saya sekaligus ingin jelaskan ke Bapak Ibu, hipnosis itu program alami, Bu. Jadi kalau orang menolak hipnosis ya dia menolak berpikir gitu aja maksudnya. Gitu. Karena saya sering ketemu orang hipnosis biasa aja, itu fenomena alami bagaimana manusia berpikir gitu. Dan itu tidak bisa ditolak ataupun tidak bisa diterima atau ditolak. Memang itulah nature-nya berpikir manusia gitu. Gitu. Nah, apa nih? Oh ya, ada kawan pernah nginep kemudian katanya ngelihat yang aneh di dalam diri dan itu itu halusinasi apa bukan? Ya nggak tahu juga, tergantung bagaimana kita mengartikan kan gitu. Saya ingin cerita begini Bapak Ibu ya, ini keluar dikit ya. Orang takut itu, misalnya takut sama setan, anggap gitu ya. Karena kita membayangkan setannya sekilas-sekilas. Setan itu nggak pernah hadir diam, Bu. Setan tuh hadir sekilas-sekilas karena supaya memberikan program. Kalau setannya diam, kemudian kita bisa diajak bicara gitu, ngobrol, takutnya nggak hilang lagi. Yang takut itu karena makanya usahakan kalau kita ngeliat aneh, coba duduk liatin, kalau bisa ajak ngobrol. Bisa jadi kita tidak takut lagi gitu. Kita menjadi takut kenapa? Karena sekilas-sekilas sama kan film-film di Indonesia gitu, kalau setan zret tidak hilang, karena kita tidak bisa memberi waktu pada diri kita untuk mencerna informasi sekilas. Tapi ketika kita beri waktu mencerna informasi, jangan-jangan itu sebenarnya ya itu makhluk oke ya gitu. Tapi kira-kira apakah itu sebuah hal yang menakutkan? Itu kan keputusan ya gitu. Kita takut dan berani kan keputusan ya gitu. Sering sekali keputusan kita tuh tidak produktif. Kenapa? Karena data yang kita miliki begitu. Ya sama lah seperti kita memahami setan lah. Bentuknya seperti apa setan sih sebenarnya? Ya tiap orang sangat subjektif memikirkannya. Ya. Karena itu makhluk gaib kan. Dia boleh muncul dengan data sesuai dengan data yang kita miliki gitu. Itu fenomena kita tentang memahami setan. Sama seperti halnya kemarin saya diskusi dengan teman-teman nih tentang surga dan neraka ya gitu. Surga yang kita pikirkan hari ini adalah digambarkan Quran sesuai dengan cara kita berpikir, sesuai dengan dunia kita. Aslinya pasti lebih indah. Aslinya jauh lebih menarik dibanding apa kita pikirkan. Dan itu berarti neraka juga begitu maksudnya. Neraka juga, kekejauhan neraka itu adalah apa yang bisa kita pikirkan. Mungkin aslinya jauh lebih berat. Dan itu harusnya kita pikirkan. Jadi kalau ada orang yang kemarin berani dengan neraka, indah banget, hebat banget. Karena neraka yang dipikirkan kan nggak seheboh seperti yang dia pikirkan dalam dirinya. Karena aslinya boro-boro, sundut aja tangan, coba satu tangan. Kalau nggak menarik, apalagi kita sundut seluruh tubuh kan gitu menarik. Oke, pertanyaan? Pari mau nanya dong. Silakan. Kalau hasil hipnosis itu bisa permanen atau sifatnya sementara aja? Karena kan kalau misalnya yang ditonton di TV-TV itu kan suka ada tuh ya hipnoterapi gitu, tapi kok cuma sebentar gitu hasilnya. Tapi kalau misalnya kita mau hipnosis otak kita buat positif gitu, bisa permanen, bagaimana gitu caranya? Permanen atau tidak tergantung apa yang terjadi di lingkungan, Bu. Gitu. Sama seperti kita ke dokter nih, Pak. Saya ke dokter nih, saya sakit ini, saya nggak akan sakit lagi, nggak akan susah itu jawabannya dokter gitu. Karena kita tidak tahu siapa yang kita hadapi di keseharian. Karena dunia sekeliling kita itu isinya juga sugesti, Bu. Makanya ada kisah, ada cerita orang yang narkoba, merokok, segala kan salah satu syaratnya adalah minimal 3 bulan dia tidak bergaul dengan teman-teman perokoknya atau teman-teman narkobanya. Buat apa? Menguatkan program yang sudah dibentuknya gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi hipnoterapi memberikan sugesti membuat program. Apakah akan kuat lagi tergantung siapa yang akan dia temui di jalanan. Kalau kita terapi ngerokok udah selesai nih gitu. Kemudian dia ketemu orang-orang yang merokok, dia kuat nih. Tapi ketika ada masalah dalam kehidupannya, atau teman-temannya mensugesti merokok, itu hipnosis juga di sekelilingnya gitu. Dia akan timbul juga.
Makanya Romi Rafael itu, waktu kita pernah ketemu, dia ngobrol gini, saya tuh untuk terapi bebas rokok itu 5 juta. Bahkan lebih katanya. Kenapa? Agar ingat dia. Kalau nanti suatu saat ingin ngerokok lagi, dia kata, lu mau bayar 5 juta lagi gitu. Untuk kayak itu sebenarnya salah satu bentuk untuk mengingatkan kembali gitu. Jadi tidak ada, bukan berarti kita imun setelah diterapi ini jelas dia sembuh gitu. Tapi kan kembali dia butuh waktu untuk menguatkan akar-akar sugesti yang sudah dibentuknya. Ya ketika akarnya sudah kuat baru sama seperti hanya orang udah insyaf lah. Orang sudah insyaf, tapi apakah akan kembali ke dunia yang lama? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu kan gitu. Jadi orang sudah tadinya bandel segala kemudian ngaji segala insyaf. Pertanyaannya kalau dia memelihara lingkungan ngajinya, lingkungan di mana dia berada, mungkin dia kuat. Tapi ketika itu ngaji sebentar, kemudian dia balik lagi ke tempat teman-teman yang hancur, ya lama-lama dia menjadi bagian dari itu juga. Jadi namanya program itu up and down sama, gitu. Tergantung kemana kita berinteraksi. Karena dunia sekeliling kita itu isinya adalah sugesti. Apa yang kita keluar dari rumah, dalam rumah pun isinya sugesti. Makanya kita sendiri selalu berkeyakinan bahwa tidak ada program yang tetap manusia itu. Ini yang membedakan kami dengan beberapa psikolog gitu. Agak susah memodel manusia seperti mesin gitu. Karena perubahannya sangat dinamis gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pendekatan, kecenderungan. Oh, dia ini berani, oh ini takut. Tapi dalam satu momen kadang-kadang dia sangat berani gitu. Artinya ada faktor-faktor yang saling mempengaruhi sebuah program gitu. Itu Mbak Dewi. Ada lagi pertanyaan? Coach, nanya Coach. Ya, yuk, silakan. Self hypnosis itu harus dilakukan sendiri atau memang dibantu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak umur berapa Coach bisa melakukan self hypnosis? Artinya dia benar-benar ngerti ini prosesnya self hypnosis gitu Coach. Yang ketiga, satu lagi. Ya, boleh. Satu lagi. Nah, self hypnosis itu sama-sama seperti sugesti nggak? Misalnya kita grogi nih, pengen ngomong di depan orang gitu, pengen ngomong di banyak orang, terus kita kan suka ngelakuin tarik napas, buang, terus gerak-gerakin tangan gitu. Itu sama nggak dengan self hypnosis yang kita pelajarin hari ini? Oke. Yang pertama, self hypnosis jelas harus bisa dilakukan sendiri. Karena namanya self hypnosis. Jadi memang dia adalah sebuah teknik yang tanpa terapis gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Yang kedua, anak umur berapa? Anak yang sudah bisa berkomunikasi tentunya, memahami materi ya. Saya rasa anak 10 tahun bisa gitu. Untuk memahami ini. Beberapa anak bahkan diajarkannya adalah jangan pikirkan teorinya, lakukan aja. Gitu. Itu kuncinya gitu. Nah, sama benar Pak Ren, itu 3 benar. Semua kegiatan yang bisa membuat program diri kita namanya self hypnosis. Either kita dengan gerakan atau apapun. Kalau Anthony Robbins sebenarnya salah satu teknik self hypnosis adalah merubah postur. Orang-orang yang turun begini, bahunya dinaikin dan begini, itu merubah postur kan gitu. Dan pikiran dan tubuh satu sistem. Ketika tubuh kita posturnya membuat kita berani, membuat kita tegap, itu sebenarnya menarik program. Karena istilahnya hidup itu modeling. Kita juga modeling gitu. Ketika tubuh kita memodel orang yang lagi down, kita ikut down gitu. Makanya di pelatihan juga gitu tuh. Coba pikirkan ketika kita lagi sedih. Nah, terus kemudian kita sudah memodel, jangan model pikirannya, modelkan bahasa tubuhnya. Ngikutin sampai A sampai Z. Nggak lama kemudian kita bisa sedepresi dia. Mirip gitu. Karena yang menarik adalah tubuh dan pikiran satu sistem gitu. Makanya saya tuh dulu kalau ada klien datang kelemar tuh sedih dulu. Stop. Betulin bahunya, betulin ininya, betulin posturnya. Lompat-lompat dulu gitu ya. Iya gitu. Lompat-lompat dulu kalau perlu gitu. Clear gitu. Makanya sebenarnya kayak olahraga itu sebenarnya bagus karena itu merubah hormon kita. Iya. Merubah hormon kita, membuat kita lebih bahagia. Orang yang suka olahraga itu kajiannya dia lebih bahagia hidupnya. Makanya nggak orang yang cenderung kelemar terus duduk di rumah nggak mau ngapa-ngapain, itu cenderung depresinya tinggi gitu. Tapi orang yang suka olahraga pagi itu, ya itu menarik kalau secara biologis mungkin aliran darah mengalir,
hormon yang mengalir lebih bagus gitu. Jelas itu lebih bahagia hidupnya dari orang lain. Jadi self hypnosis tuh nggak perlu duduk tenang kemudian kita masuk ke dalam tenang gitu ya. Tapi sewaktu-waktu instan gitu bisa ya. Misalnya tiba-tiba kita lagi down, lagi malas, kita lihat langit, tarik nafas itu bisa kan itu instan berarti ya Coach? Iya itu instan. Tubuh ditegakkan menghadap langit gitu. Itu kajiannya sekarang, makanya Anthony Robbins kemarin bicara itu. YouTube-nya bulan tahun ini kalau nggak salah. Anthony Robbins kita cerita apa yang saya ajarkan selama 38 tahun sekarang dibuktikan oleh Harvard atau WHO saya. Jadi Anda yang duduk dengan berdiri tegap posisi tubuh postur itu selama 2 menit sehari, 2 menit atau 3 menit bahkan itu merubah biokimia kita. Merubah biokimia. Orang yang cenderung badannya kayak orang down, bahunya tunduk, lemas, itu cenderung depresi dan ini kajiannya ilmiah ternyata. Nah, makanya waktu Anthony Robbins kan saya hari ini bahagia kenapa? Kerjaan saya 38 tahun itu dibuktikan hari ini bahwa postur itu merubah kondisi biokimia tubuh gitu. Dan itu bagian dari hipnosis juga gitu. Itu ya, contoh tentara kan sepanjang dia berkarir badannya harus tegap. Ya. Makanya nggak kelihatan mukanya sedih atau nggak kelihatan kan? Iya itu menitikan tegakkan gitu. Makanya kita lihat ya, mungkin Pak Ade juga ada yang ngalamin ya. Kalau klien lagi cerita, cenderung kan menunduk wajahnya, menunduk tubuhnya gitu. Karena dia sedang mengakses kinestetiknya kan, perasaannya kan gitu. Tapi kalau kita mau perbaiki cepat, saya suruh berubah postur. Seperti halnya Anthony. Kalau Anthony Robbins kan teknik NLP-nya agak sedikit berbeda. Dia teknik NLP untuk motivasi, jadi memang screw lah gitu. Karena dia ingin orang itu bahasa kalau bedanya dengan teknik yang lain adalah teknik lain menelusuri core isunya apa. Kalau Anthony Robbins go for it. Yang penting cepat, perubahan cepat itu salah satunya dengan merubah postur. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai latihan sekarang. Oke, nah sekarang saya mau coba kita latihan. Salah satu latihannya adalah membuat namanya anchor. Nah, bentar, nanti kalau anchor kita latihan bareng. Ini bisa dilakukan sendiri ataupun kita ini menjadi tombol kita. Tombol trans. Trans itu adalah ketika kita berada di level theta, level alpha atau theta tadi ya sudah ingat ya, gelombang otak kita turun. Kita turunkan gelombang otak tapi kita membuat kode atau saklar atau tombol atau anchor namanya. Anchor itu jangkar emosi. Jadi tarik nafas nanti kita bareng-bareng lakuin ya. Gitu. Karena ini menjadi tombol kita. Ada berbagai macam cara melakukannya. Ada orang yang membayangkan dia mempunyai saklar di area kupingnya, area ininya. Kemudian ketika dia turunkan saklarnya, kita masuk ke dalam trans. Ini salah satu teknik untuk kita tidak melakukan trans secara sengaja. Karena kalau trans sengaja, kita nanti menyadari kita sedang trans, kita sudah naik gelombang otaknya. Oke. Langkah pertama adalah tentukan simbolnya atau tombolnya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang dilakukan biasa ada orang yang tekniknya adalah menaruh ibu jari pada telunjuknya. Itu salah tekniknya. Tapi boleh macam-macam sebenarnya. Jadi ketika ibu jari dan telunjuknya disentuh, dia masuk ke dalam trans, ke dalam kondisi gelombang otak yang turun. Ada juga yang gunakan ibu jari dengan jari tengahnya macam-macam. Nanti saya akan peragakan. Cuma langkah pertama adalah menyentuh itu untuk memberikan ide. Jadi tekniknya adalah nanti kita akan latihan turunkan gelombang otak bareng-bareng nih. 1, 2, begitu sudah turun, Bapak Ibu gunakan sentuhkan tombolnya. Tombolnya antara kan tadi kemarin udah beli permen uangnya udah sana. Ibu jari sama jempolnya. Bentar saya begini Bapak Ibu. Jadi ini jari kita. Ini biasanya nggak harus begini sebenarnya. Jadi nanti kita akan turunkan gelombang pikiran kita dan memberikan kode tombol apapun itu. Misalnya kalau saya gunakan ibu jari dengan ini saya sentuh gitu. Ini kayak saklar. Ketika saya sentuh, artinya saya turun ke dalam kondisi hipnosis atau kondisi trans. Gunakan tombol ini. Bapak Ibu bisa gunakan ini dengan ini, atau gunakan ini, gunakan yang mudah aja dilakukan.
Clear ya? Gitu. Nanti kita lakukan bareng-bareng. Oke. Untuk melakukannya, silahkan di-mute dulu. Oke, kita bareng-bareng turunkan gelombang otak. Bapak Ibu silahkan di-mute dulu semua suaranya, dan kita akan bareng-bareng melakukan kode tadi, membuat anchor atau kode atau tombol. Oke, boleh di-mute dulu, dan kemudian letakkan alat tulis, gunakan headphone-nya, bareng-bareng kita lakukan ya. Oke, bagus. Terus silakan di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute dulu suaranya. Sebentar. Audionya dibuka dulu. Pak Ari, tombol unmute-nya diklik dulu. Baik, terdengar ya suara saya. Oke. Letakkan semua alat tulis. Kemudian duduk tenang, duduknya rapi. Duduknya rapi. Rilekskan diri. Tarik nafas. Boleh pejamkan mata. Rasakan kehadiran kita di ruangan. Rasakan kehadiran kaki kita menempel di tanah. Rasakan punggung kita. Rasakan kepala kita. Rasakan bahu kita. Rasakan tangan kita. Rasakan sel-sel sekitar mata. Menemaskan area mata. Bagus sekali. Bagus sekali. Tarik nafas lebih dalam. Keluarkan. Bagus. Bayangkan kita berada di tempat yang paling damai, paling nyaman, paling membuat kita rileks. Serta suara-suara yang kita dengar membuat kita jauh lebih dalam dan jauh lebih rileks. Dan kita akan menghitung dari 10 sampai 1. Setiap hitungan membuat kita masuk lebih dalam, masuk lebih rileks dan nyaman. 10, 9, 8, 7, 6, dan bayangkan secara visual apapun yang muncul membuat kita damai, nyaman. Kita bahkan bisa membayangkan tempat terakhir yang kita tuju itu yang membuat kita damai dan rileks. 105, makin dalam. 4, 3, 2, dan 1. Bagus sekali. Inilah kondisi yang mau kita inginkan. Kondisi rileks, kondisi damai, kondisi damai. Dan bayangkan kita sekarang berada di tempat mall ataupun tempat keramaian yang walaupun ramai membuat kita damai dan rileks. Di bawahnya ada tangga jalan, turun ke bawah. Di tempat di mana kita bisa tidur dan dengan tenang. Tangganya turun ke bawah sekali lagi. Dari tangga 10 ke lantai, dari lantai 10 ke menuju lantai 1. Kita turun ke lantai 10. Terus turun ke lantai 9. Ke lantai 8. Ke lantai 7.
lantai 6, lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2, dan 1 ke atas balik. Inilah kondisi yang kita inginkan, dan dalam kondisi ini saya ingin Bapak Ibu menggunakan kode tadi yang sudah dibuat, entah ibu jari dengan telunjuk, dan katakan ke dalam diri, kapanpun dimanapun, saya gunakan kode ini, dan kondisi dan mental seperti ini berada di dalam diri saya. Dan saya bisa kendalikan kondisi ini sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang saya ingin dapatkan. Sekali lagi, kapanpun saya gunakan kode ini, sehingga kondisi mental dan pikiran saya berada dalam kondisi rileks seperti ini, dan saya bisa kendalikan kapan dan waktunya berada di dalam kondisi ini. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Bagus, Pak. Baik, kode lepaskan kodenya. Saya akan hitung dari 1 sampai 5. Setiap hitungan membuat Bapak makin segar, Bapak dan Ibu makin segar. Dan kembali ke ruangan ini. 1, makin kuat, makin segar. 2, lebih segar. 3, siap-siap, kencang lagi tangannya. 4, dan 5. Baik, boleh bangun, kembali santai. Nah, sekarang saya mau kita latihan. Nah, ini boleh latihan sendiri. Nanti kita akan tes kode kita ya. Nah, langkahnya begini Bapak Ibu. Kita mulai 5 menit aja, atau mulai 1 menit. Kita mulai 1 menit, kemudian kita nanti dengan 5 menit. Ini adalah sedang memprogram diri kita. Jadi nanti kita akan gunakan waktu, ambil stopwatch-nya, gitu. Ambil stopwatch-nya. Kita akan gunakan kode tadi yang kita sudah buat, gitu. Nanti langkahnya adalah gunakan kode, tapi sebelum gunakan kode, katakan gini, saya mau tidur 1 menit, dan saya akan tidur 1 menit dan akan bangun setelah 1 menit. Oke, begitu siap, gunakan kodenya dan tidur. Bangun kapanpun Bapak Ibu ingin bangun dan cek waktunya. Pas nggak 1 menit? Clear? Clear ya? Gitu. Oke, saya cut dulu. Nanti kita bareng-bareng latihannya. Ingat ini self hypnosis, jadi Bapak Ibu akan lakukan sendiri, bukan dikendalikan atau diarahkan oleh terapis. Jadi gunakan, kalau saya tadi antara ibu jari dengan ini, nanti katakan nih, saya ingin tidur 1 menit dan bangun, saya akan tidur dan bangun setelah pada saat 1 menit. Gitu. Cek dulu waktunya di handphone di apa, cek dulu waktunya gitu. Kemudian gunakan anchor-nya dan tidurlah. Bangun kapanpun Bapak Ibu ingin bangun. Siap? Lakukan itu ya. Jadi katakan kita mulai 1 menit, udah itu kita mulai 5 menit, udah itu kita mulai 10 menit. Kalau Bapak Ibu terlatih melakukan ini, kita bisa kendalikan pikiran dan tubuh kita. Bahkan Bapak Ibu mau bangun jam berapapun bisa lakukan ini. Jadi langkahnya adalah gunakan jari, gunakan kode. Saya mau tidur dan bangun dalam 2 menit. 1, 2, 3. Aku dapat kode, kemudian tidur. Kemudian cek, kita mau bangun. Nanti begitu bangun, cek waktunya pas apa enggak. Beberapa kali, di awal-awal sering nggak pas, tapi ada orang yang langsung pas gitu waktunya. Oke, baik. Silakan, 1, 2, 3. Nanti saya akan tunggu setelah 1 menit, kita akan diskusi lagi. Siap ya? 1, 2, 3, go.
Baik. Baik. Ada yang udah pas? 1 menit? Atau kelebihan? Nggak pas, Pak. Oh, Yang ada yang ada kurang nyoba pakai handphone, waktunya kan nggak tahu awalnya, maksudnya dari 1. Tapi pas udah bangun itu berubah kan ke misalkan tadi 24 itu kan ke 25, tapi pas bangun itu pas ke 25. Nah, langsung kan ke 26. Nah, itu sisa sedikit ya, nyoba pakai stopwatch. Stopwatch itu kurang 15 detik. Lumayan gitu. Nanti dilatih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lakukan ini tepat, luar biasa seperti itu. Saya akan masuk ke yang nanti latihan sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bangun, coba 1 menit, 5 menit, bahkan kalau perlu tidur setengah jam. Let's see apakah kita waktunya pas nggak dengan kondisi itu. Karena kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu sebenarnya luar biasa itu. Kita bisa kendalikan pikiran kita gitu. Dan ini semua latihannya. Karena latihan berkoneksi antara pikiran dengan bawah sadar yang selama ini sering kita lupakan. Oke, saya akan masuk ke latihan berikutnya. Ini nanti Bapak Ibu silakan 1 menit, 5 menit, kemudian cobalah tidur. Gitu. Semakin sering Bapak Ibu lakukan, maka kita seperti punya koneksi dengan pikiran kita. Oke, nah sekarang saya coba lakukan latihan berikutnya. Ini latihan berikutnya adalah latihan untuk membuat program. Ini latihannya adalah, ini misal kasus ada orang ingin bicara di depan umum dengan penuh percaya diri ya. Nah, kita gunakan teknik yang sama. Langkahnya seperti ini. Saya ingin dia menulis. Saya ingin tiap bicara dengan orang umum selalu percaya diri. 21 kali, kalau perlu nggak nulis, bicara aja. 21 kali, kemudian yang kedua dipendekin 21 kali, yang kemudian berikutnya bicara jadi saat bicara 21 kali, kemudian terakhir saya pede. Jadi ketika nanti dia sudah bicara 21 kali, terakhir ketika bicara pede, pikiran kita ngerti yang dimaksud percaya diri itu adalah, pede atau percaya diri itu adalah berhubungan dengan bicara dengan orang banyak. Jadi langkahnya nanti Bapak Ibu sederhana kalau buat program. Setelah ngomong 21 kali, kemudian berikutnya adalah saya pede gunakan apa tadi, kode kita sambil mengatakan saya ingin bangun ke dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis di dalam tubuh saya selama 5 menit, dan ketika masuk saya akan install program percaya diri gitu. Maka kita gunakan kalau Bapak Ibu sendiri bisa lakukan ini sampai setengah jam setiap hari. Saya akan tidur dalam waktu setengah jam gitu. Dan ketika tidur saya ingin menginstal program percaya diri karena tadi sudah tahu kan, percaya diri untuk bicara empat ini, kemudian gunakan tombol. Jadi tombolnya duduk, tidur aja. Pikiran sudah tahu ini sedang menginstal percaya diri. Biar aja, biarkan dia bekerja. Nah nanti kalau di jalan, kalau kita lagi nunggu bis, nunggu orang, nunggu kendaraan, nunggu di mana-mana, kita bisa install dia sendiri. Saya ingin masuk ke dalam diri saya selama 1 menit, gitu. Gunakan itu dan saya install percaya diri. Gunakan tombolnya, percaya diri, tombol, biarkan aja kita. Ini yang kita lakukan berkali-kali gitu. Jadi, yuk sekarang tulis kita mau install program apa pada hidup kita. Kalau ada silakan tulis, kemudian buat 1, 2, 3, yang terakhir isinya 2 kata. Hanya 2 kata. Maksudnya kata-kata yang panjang ini dimaksudkan untuk detail. Jadi yang pertama itu detail. Saya ingin apa setiap ketemu orang, kayak ini kan detail. Yang kedua pendek. Yang ketiga lebih pendek. Yang terakhir cuma 2 kata. Saya percaya diri atau saya pede gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak yang ini? Jadi pertama kali sebut dulu yang panjang. Nanti kita akan bacakan. Yang kedua
agak pendek, yang ketiga pendek, yang keempat sangat pendek, cuma 2 kata. Jadi misalnya saya ingin apa? Perilaku apa yang kita bentuk? Anggaplah saya ingin lebih tegas dalam hidup ketika misalnya ini saya kasus ya gitu, ada staff gitu, tanda kutip lebih sering digunakan oleh atasannya karena dia banyak suruh A suruh B, kadang-kadang kerjaannya banyak banget gitu. Kemudian dia ingin bicara ke kita, saya ingin install agar saya lebih tegas terhadap bos saya ketika saya disuruh A suruh apapun saya bisa lebih tegas. Maka dia mengatakan saya ingin lebih tegas ketika bos mengatakan gini panjang. Oke. Kemudian itu dia ucapkan 21 kali. Kemudian lebih pendek lagi. Saya ingin lebih tegas dalam hal kerjaan. Yang ketiga, saya lebih tegas dalam memutuskan perkara. Yang keempat, saya ingin lebih tegas. Saya lebih tegas. Nah, itu yang diinstal. Jadi dia gunakan saya lebih tegas, tidur 1 menit, gunakan itu sampai selesai. Oke, yang ini dulu penting. Kalau ada yang nggak ngerti boleh di info gitu. Jadi yang pertama panjang, yang kedua pendekin, yang ketiga pendek, yang empat sangat pendek cuma 2 kata. Udah itu kata itu yang kita ucapkan. Jadi besok-besoknya ke depan kita mau install kata ini nggak usah gunakan langkah 3 tadi, langsung masuk ke yang terakhir. Ya tadi bisa saya percaya diri. Jadi di sehari-hari dia katakan ini, saya mau masuk ke dalam kondisi hipnosis 1 menit dan saya akan install rasa percaya diri. Saya percaya diri. Tidur ya. Bangun. Oke, clear nggak? Yang ini. Paham ya? Yang langkah ini. Jadi gunakan ini, masuk ke dalam itu, ke dalam kondisi hipnosis, udah install. Saya percaya diri. Install. Jadi dan ini Bapak Ibu bisa buat program apapun. Ingin merubah program lebih tegas, lebih rajin, lebih apapun, gunakan tombol ini. Gunakan tombol ini untuk menginstal perilaku baru. Clear ya? Clear. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya. Ini kembali ini self hypnosis, jadi yang bisa melakukan ini adalah Bapak Ibu. Jadi bukan. Nah, sekarang saya akan masuk ke teknik kedua. Teknik kedua ini. Ini teknik metafora. Biasanya digunakan untuk rasa sakit. Nah, saya suka gunakan ini untuk menghindari rasa sakit. Jadi kalau Bapak Ibu punya sakit, punya apa, daripada ngedumel, aduh sakit, gunakan teknik. Teknik pertama, ini teknik diajarkan oleh istrinya Milton Erickson, adalah teknik 321. Jadi langkahnya adalah, kalau mau lakuin bareng saya. Bapak Ibu pejamkan mata, kemudian gunakan visual, auditory, kinesthetic. Visual itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Oke. Langkahnya adalah duduk tenang, pikirkan, lihat apa yang kita lihat di dalam bayangan kita. Apapun itu. Lihat 3 hal yang kita bisa lihat di dalam visualisasi pikiran kita. Pikirkan 1, 2, 3. Bagus. Sekarang pikirkan apa yang bisa kita dengar di dalam kuping kita dalam kondisi ini. Pikirkan. 1, 2, 3, pikirkan suara sekitar kita. Bagus. Sekarang rasakan apa yang bisa kita rasakan di dalam kondisi ini. Bisa rasakan kondisi AC, kondisi ruangan, perasaan yang ada di dalam tubuh kita. Rasakan kulit yang bersentuhan dengan udara, apapun itu. 1, 2, 3. Bagus sekali. Sekarang kembali apa yang kita lihat dalam visual kita. Lihat saja apa yang muncul.
Pikirkan dua hal. Satu, dua. Satu. Sekarang dengarkan apapun yang muncul. Dua hal. Satu, dua. Satu. Sekarang rasakan kondisi ruangan, perasaan di mana kita berada. Satu, dua. Bagus. Kembali ke visual. Rasakan, lihat apa yang kita lihat dalam visual kita. Satu hal. Satu. Sekarang dengarkan apa yang sudah kita dengarkan. Satu. Rasakan apa yang bisa kita rasakan. Satu. Bagus, Pak. Dalam kondisi ini, bayangkan saat kita sehat. Bayangkan saat kita sehat. Bila hari ini ada Bapak Ibu punya rasa sakit, bayangkan ketika sehat, bagian itu ketika sehat. Bagus sekali. Dalam kondisi itu, temukan warna sehat. Apa warnanya di gambar atau perasaannya kita? Apakah warnanya, warna gambarnya? Biarkan itu muncul. Oke. Setelah itu, kita dialog dengan bagian yang sakit. Kemudian ekspor. Bila hari ini Bapak Ibunya sakit di bagian organ tertentu, dialoglah dengan bagian sakit. Hei, tanyakan apa pesan yang kamu bagian ini tawarkan pada kita. Bagaimana bentuknya? Besar, kecil, lebar, tinggi, lembut, keras. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan lihat warnanya. Apa warna yang dia tawarkan pada kita? Bagus sekali. Biarkan sesaat warna itu berada. Bagus. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mewarnai tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan warna sehat yang tadi kita sudah dapatkan. Rasakan ada sebuah warna bergerak dari ujung kaki kita, melewati betis, melewati tulang belakang kita, melewati perut kita, melewati dada kita, melewati kepala kita, yang meliputi seluruh tubuh kita. Dan perhatikan area sakit kita. Beri warna dia. Bagus sekali. Ya sudah. Bapak Ibu bisa gunakan tombol yang tadi sudah kita gunakan. Kita akan ke dalam tombol itu. Saya akan masuk ke dalam kondisi terangan jauh lebih dalam. Dan saya akan membangun ketika seluruh tubuh saya terwarnai oleh warna sehat yang kita tadi sudah dapatkan. Gunakan tombol dan masuk ke dalam kondisi hipnotis. Dia terbang sesuai dengan warna yang sudah diberikan ke dalam tubuh. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak, Bapak Ibu sudah terbangun, boleh kembali ke ruangan ini. Sip. Tadi metafora sangat efektif digunakan untuk sakit.
saya sendiri suka gunakan ini teknik kalau sakit kepala atau sakit apapun gitu. Saya gunakan teknik ini gitu. Ini menarik karena kita membuat perubahan secara internal di dalam diri kita. Gitu. Terakhir, saya membuat teknik sutradara. Ini adalah teknik terakhir kita. Ini Bapak Ibu kalau yang punya luka batin ataupun apapun itu bisa pakai kita bisa pakai gunakan teknik ini. Gitu. Ini teknik permainan bioskop, tapi kita gunakan tombol kita. Jadi kita sebelumnya kita buat skenario permainan. Misalnya kita punya trauma masa lalu, dan masih membekas sampai hari ini. Kita tahu bahwa trauma itu ada sebagai sebuah data dalam memori kita. Yang paling penting kita tidak tersabotasi oleh itu. Maka kita buat skenario permainannya. Misalnya kita punya trauma apapun itu dari langkah. Kita tahu filmnya itu adalah misalnya kita pernah dimarahin bos kita. Dan kita traumatik banget dengan kondisi itu, kondisi mental tersebut. Maka kita lakukan proses permainan. Misalnya bayangkan saya apa yang paling traumatik ketika dimaki-maki, misalnya yang paling traumatik adalah kata-kata yang diucapkan gitu ya. Maka kita buat permainan. Nanti saya akan membayangkan bos saya memarahi saya gitu. Dan kemudian kita bisa masukin sesuatu yang berlawanan dengan kondisi kita. Kalau kita down, kita bisa melakukan permainan yang lucu. Misalnya saya menggambarkan saya dimarahin bosnya, tapi ada musik-musik yang lucu atau musik-musik apa. Kemudian saya membayangkan ada Mr. Bean atau siapapun ada di situ dan ikut terlibat di dalam marah saya dengan ekspresinya Mr. Bean. Kemudian saya membayangkan bos saya misalnya mukanya seperti badut dan sebagainya sambil marahin. Kita bahkan bisa memperhatikan bagaimana lisan, bagaimana mulutnya bergoyang-goyang lucu, misalnya begitu. Ya. Kemudian kita akan gunakan tombol masuk bioskop dan mainkan film. Kemudian ambil pelajaran. Makanya sebenarnya gini, bayangkan kita akan katakan ke dalam diri kita, saya akan masuk kondisi hipnosis, dan dalam kondisi itu saya akan masuk dalam bioskop dan memulai skenario permainan saya seperti yang sudah saya pikirkan. Dan saya akan bangun ketika semua permainan dan pelajaran itu saya dapatkan. Dan itu kemudian gunakan tombol masuk. Dan dalam bioskop, dalam masuk Bapak Ibu bisa bayangkan ada bioskop di situ. Bioskop itu sedang terputar sebuah film di mana kita dimarahi. Dan itu kita bisa melihat ada Mr. Bean, apapun yang sudah kita proyekkan skenario ya. Itu begitu sudah, tanyakan ke dari pikiran apa pelajarannya. Sudah selesai, maka biarkan diri Bapak Ibu bangun tersendiri. Ketika pikiran bawah sadar menangkap Bapak Ibu sudah mendapatkan pekerjaan. Baik, itu 3 teknik modal kita untuk berubah. Karena kita di Zoom gitu, kita nggak bisa pelagaan, maka saya gunakan tekniknya aja. Nanti Bapak Ibu silakan sendiri. Oke, so far ada pertanyaan untuk ini semua, untuk teknik self hypnosis. Jadi ingat Bapak Ibu lakukan ini sendiri ya. Namanya self hypnosis, dilakukan sendiri, turunkan gelombang otak, kemudian tadi memberikan sugesti pada diri kita. Yang paling penting adalah latih tentang tadi tidur bangun itu sampai Bapak Ibu bisa pas banget, itu luar biasa. Baru Bapak Ibu bisa gunakan teknik-teknik yang lain yang bisa dilakukan. Jadi teknik tadi tidur bangun itu ada teknik mendasar. Latih dengan santai ya, jangan kok nggak bisa gitu, jangan begitu gitu, karena biarkan pikiran kita berkoneksi dengan diri kita agar kita bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran kita. Kelihatan sederhana Bapak Ibu, tidur bangun itu, tapi sebenarnya itu langkah kita mengendalikan pikiran. Jadi kita tidak tersabotasi oleh pikiran kita. Baik, ada pertanyaan untuk materi ini, pelatihan self hypnosis ini. Pak Adi, izin bertanya. Ya. Yang pertamanya, bedanya kaku sama percaya diri itu seperti apa ya? Jadi gini, kaku dan percaya diri. Jadi gini Pak Adi, saya kan marketing properti. Kalau
apa ke rumah yang harganya di bawah 1 M itu apa berani gitu. Tapi kalau di atas apa 1 M itu agak minder ya. Agak minder atau gimana ya? Kakunya ini kan di kantor itu harus ada persyaratan ya tentang harus tanda tangan ini jasa pemasaran. Nah, saya suka kaku sama persyaratan itu. Jadi kalau yang di bawah 1 M itu biasa aja gitu. Tapi kalau di atas 1 M, jangankan untuk berkunjung ya, di pikiran itu udah apa ya, berperang lah istilahnya. Maju enggak gitu. Karena pikirannya kaku ke persyaratan tadi gitu. Karena pernah nyoba untuk beranikan diri, jadi kesannya itu kan kalau pemilik rumah di 1 M itu rata-rata nggak ada di rumah ya. Nah, saya canggung buat hubungi ininya si pemiliknya. Nah, itu yang saya tanyakan bagaimana atasinya, dan kaku dan percaya diri itu bedanya di mana gitu. Suka bingung saya. Oke, saya jawab ya. Percaya diri adalah meyakini bahwa diri kita mampu mengatasi. Kekakuan yang Bapak alami sebenarnya karena tidak percaya diri. jual barang yang di atas 1 M. Nah, langkah pertama sebenarnya gini, pahami dulu bahwa ketika jualan, orang tidak menangkap apa yang verbal kita, tapi orang menangkap internal kita. Itu penting juga gitu. Jadi ketika internal kita merasa ragu, maka ucapan yang terucap juga ragu gitu. Bahkan orang terasa bahwa dia tidak yakin gitu. Langkah pertama menurut saya adalah telusuri dulu rasa ini munculnya pertama kali dari mana. Gitu. Bisa jadi karena masa lalu kita dan sebagainya. Kemudian langkah kedua adalah ucapkan tuh install. Saya ingin setiap kali saya menandatangani perjanjian, saya menjadi orang yang percaya diri dan yakin akan hasil gitu. Kemudian potong tuh sampai yang ujungnya terakhir adalah saya percaya diri. Saya percaya diri itu berhubungan dengan tadi tuh gitu. Kemudian install di dalam diri kita. Lepas itu berulang-ulang sampai lihat perubahannya. Tapi yang paling penting adalah gitu, telusuri diri, rasa tidak percaya diri mulainya dari mana? Apakah dari lingkungan kita, dari data yang diberikan atau omongan orang dan sebagainya? Itu pahami Bapak Ibu, omongan orang dan semuanya itu adalah sugesti yang masuk ke dalam data diri kita. Tapi di saat yang sama Bapak Ibu juga punya data lain yang menguatkan. Pikirkan hal yang menguatkan. Kalau saya biasanya menggunakan teknik reframing. Teknik reframing itu adalah membingkai ulang data dengan meneruskan kalimat. Misalnya ada orang mengatakan, ini kan nggak berhasil, kamu kan nggak mungkin berhasil. Maka terusin tuh, justru itulah. Makanya saya perlu belajar agar tingkat keberhasilan saya meningkat. Justru itulah saya akan memulai sesuatu yang baru, karena perjalanan hidup itu biasanya lompatan dimulai dari sesuatu yang sulit gitu. Ketika saya melewati ini, maka saya akan dapatkan hal yang baru. Revisi itu dulu dalam internet, karena begini ya, berpikir itu berdialog kembali nih. Ini nanti ada materinya Mbak Arum nih tentang self coaching gitu ya. Tapi berpikir itu berdialog. Gitu. Semakin bagus dialog kita, semakin bagus pikiran kita. Dalam dialog ada tanya jawab Bapak Ibu. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Kalau kita berkatakan gini, rasanya nggak mungkin, maka kita akan didukung oleh semua data yang ada di situ. Oh iya benar nggak mungkin karena ini. Tapi kalau mengatakan, oke, apa yang saya perlukan supaya semua menjadi mungkin? Perkataan dengan nada yang meyakinkan, maka akan timbul ide di dalam pikiran kita. Sambil Bapak Ibu melakukan proses tadi install program baru. Itu Pak. Jadi sebenarnya bukan kaku Bapak. Bapak itu bukan kaku, tapi ada ketakutan terhadap barang yang di atas 1 M. Itu memang itu. Dan bagusnya Bapak bergaul dengan orang-orang yang vibrasinya bahasa-bahasa gitu itu menguatkan gitu. Makanya saya suka menghindari, terutama sekarang ya teman-teman UKM yang sering ngeluh, saya bilang jangan gaul dengan orang-orang yang membuat kita tambah susah gitu. Kelihatan kita menarik, tapi malah itu membuat sugesti
bahwa kita tidak mungkin berhasil dalam kondisi ini. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Tanya lain? Oh ya, saya Pak. Ya. Pak, seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya untuk apa ya, menyembuhkan penyakit, itu kan Bapak memberi apa ya, panduan lah untuk melakukan, misalnya membayangkan beberapa hal gitu kan, kemudian panjang gitu. Terus kalau tiba-tiba saya ini agak sulit gitu Pak, mengkonsentrasikan diri mengikuti instruksi Pak Ari gitu. Terus malah pikirannya melayang yang lain-lain. Iya. Itu gimana ya cara mengatasi itu gitu Pak? Kalau kita belajar lewat online memang begitu Bu. Sebenarnya kalau offline saya bisa perhatikan Ibu gitu. Tapi yang jelas tadi yang saya lakukan adalah supaya Ibu bisa melakukan sendiri. Supaya Ibu bisa melakukan sendiri. Jadi nggak harus pakai instruksi saya. Kayak tadi sakit tuh saya contohin kan warna itu Bu dan sebagainya sebenarnya. Sebenarnya supaya Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi kalau namanya bukan self hypnosis Bu, kalau harus Ibu bergantung ke terapis gitu. Jadi karena terapis, karena self hypnosis Ibu bisa lakukan sendiri gitu. Jadi nggak harus itu. Tadi hanya latihan, nanti Ibu bisa lakukan sendiri supaya target dari kita hari ini adalah memberikan skill pada Ibu untuk lakukan sendiri. Itu maksudnya gitu. Tapi memang langkahnya sepanjang itu ya Pak. Kita harus membayangkan, misalnya tadi kan ada berapa hal, terus bagaimana rasanya, terus kemudian apa yang timbul dari itu gitu loh. Harus seperti itu Pak, panjang. Panjang sih enggak Bu sebenarnya. Oke, yang teknik pertama sih bisa ya. Teknik menanamkan program baru bisa ya. Iya betul Pak. Kalau yang tidur itu sebenarnya saya tanpa sadar itu saya udah terapkan Pak. Saya bilang saya tidur 15 menit itu saya bisa Pak bangun. Itu udah menjadi kebiasaan, justru habit saya gitu Pak. Tidur siang nih setengah jam. Saya pasti bangun setengah jam itu Pak. Luar biasa. Kemudian subuh juga begitu Pak. Saya harus bangun subuh nih. Itu pasti sering nggak lama azan gitu Pak. Saya itu udah seperti ada alarmnya kalau itu memang gitu Pak. Nah, tinggal ditambahin Bu. Nanti kalau Ibu mau tidur apa 15 menit bisa juga ambil tidur gitu. Gunakan tadi teknik apa? Teknik tombol tadi, kemudian install program baru. Ibu mau program apa? Saya ingin lebih berani ngomong A, ngomong B. Saya ini tinggal tambahin aja gitu. Langkahnya gitu, tadi Pak. jadi tinggal tambahin gitu. Kalau hanya Ibu lakukan itu bisa. Itu untuk teknik untuk menginstal program baru. Program kebiasaan baru gitu. Itu bisa Ibu lakukan gitu. Jadi kalau Oke, ya itu Bu. Iya, soalnya kalau panjang takutnya malah terus jadi hilang nih mau ngapain gitu. Jadi tadi saya kasih 3 opsi melakukan. Opsi pertama tadi install program baru. Opsi kedua teknik metafora untuk kalau sakit gitu. Opsi ketiga tadi untuk apa? Kalau kita punya beban mental dan sebagainya. Tapi kalau Ibu jalanin yang pertama nggak jadi masalah juga. Itu hanya opsi-opsi aja sih sebenarnya. Oh gitu Pak. Ya baik Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, tentang tombol. Jadi tombol itu adalah kita gunakan teknik tombol itu untuk membawa kita ke kondisi hipnosis. Kondisi di mana posisi gelombang otak kita turun di level alfa atau theta, karena disitulah sugesti bisa kita masukin. Jadi gunakan tombol. Tombol tadi adalah tarik nafas. Mungkin nanti teman-teman yang butuh ini nanti kita record lagi. Kita di record nanti bisa minta recordnya ya. Jadi bisa ngulangi lagi apa yang sudah kita lakuin tadi gitu. Tombol tadi fungsinya adalah menurunkan gelombang otak dan kita mudah memberikan sugesti. Itu aja kuncinya. Karena tadi seperti kita bilang, kalau kita hanya gunakan teknik nasihati diri sendiri nggak mempan. Karena tadi ada data dan kita berasa kita memberitahu diri kita dalam kondisi sadar. Tombol itu memungkinkan kita rileks. Dari kondisi rileks itulah kita masukkan sugesti. Itu maksudnya Mbak Dewi. Jadi ulangi lagi nanti. Mungkin nanti bisa WA ke teman-teman nanti di-share ulang itu materi ini. Jadi bisa gunakan kembali. Tombol itu maksudnya menurunkan gelombang otak agar kita bisa memberikan sugesti. Itu. Tombol itu menurunkan gelombang. Jadi tadi kan kita sudah cerita tentang beta nih kondisi sekarang. Turun gelombang otak di alfa, turun gelombang otak di theta, kemudian tidur gelombang delta. Jadi kalau kita tidur itu Bapak Ibu pahami gelombang otaknya turun. Dari level beta, alfa, theta, delta turun sampai ke level tersebut gitu. Bangun pun begitu, nggak mungkin di Bapak Ibu langsung brok gitu. Kesadarannya naik dari delta, theta, alfa, theta.
Ya, makanya kalau Bapak Ibu masih di peta misalnya, masih belum ngeh lingkungan kan, itu orang sering ngomong kan, masih tidur dia, masih belum ngeh gitu, karena posisinya masih di theta, sampai ke level alpha, ke level beta, itulah level di mana dia sudah kembali ke posisi kayak kita sekarang. Nah, kita akan menurunkan gelombang otak, gunakan tombol tadi untuk nurunin ke level alpha dan beta. Disitulah kita mainkan sugesti, kita masuk. Oke, tanya lagi? Mau nanya Pak. Ya. Ini Pak yang teknik sutradara gitu Pak ya. Ini belum lama kan ada satu kasus, jadi pernah saya bilang ke klien saya, saat ini posisinya dia bilang sedang merasakan menjadi pemeran utama dari peristiwanya dia yang dia alamin. Nah ini kalau kita mau menggesernya untuk dia menjadi sutradara, itu pakai teknik itu gimana tuh Pak? Karena dia lagi merasa dari kejadian yang dia alami, dia ini lagi merasakan saya sebagai pemeran utamanya. Jadi apakah misalnya pada saat dia merasa lagi jadi pemain utamanya ini, kita harus pakai teknik dia untuk bisa menerima setiap kejadiannya. Terus kalau dia misalnya dia untuk bisa menerima ini perlu kita ini terus nggak Pak, supaya dia mungkin pada saat nanti udah pakai teknik yang menerima, mengikhlaskan segala macam, mungkin dia akan menggeser sendiri posisinya, dia tidak lagi sebagai pemain utama dari peristiwa yang dia alamin, tapi menjadi sutradara gitu. Sutradara itu kan ibaratnya kalau hasil filmnya itu bagus, baik, dia bisa lebih bahagia kan gitu kan. Kalau caranya dia lebih bahagia, dan ketika dia menyaksikan hasil perjalanan dari sebuah slide filmnya itu, dia bisa lakukan melaluinya dengan baik, dia akan jauh lebih bahagia dan hilang rasa sakitnya, penderitaannya. Ini perlu diterapkan juga nggak Pak untuk kayak konsep menerimanya dulu, supaya dia berubah menjadi sutradara yang dia nggak akan ngerasain sakit lagi dari peristiwa yang dia alamin gitu. Oke. Pahami satu, teknik sutradara itu prinsipnya adalah sebuah perasaan yang kita alami, baik marah, kesel, sedih, down dan sebagainya, itu hasil permainan, hasil proses input, proses output. Jadi hasil cara kita memproses data di dalam pikiran kita. Dan cara kita memproses data bentuknya film panjang gitu kan, karena kita visualisasi. Jadi kalau kita sedih hari ini atau down hari ini, karena kita memainkan film down di dalam pikiran kita. Pahami itu dulu prinsipnya gitu. Jadi apapun yang kita alami hari ini, down kah, bahagia kah, semua karena proses permainan di dalam pikiran kita. Nah, kita pahami kita punya sutradara karena yang memainkan kan kita di dalam pikiran kita. Jadi kita punya kuasa sebenarnya mengendalikan pikiran itu. Caranya apa? Caranya dengan merubah filmnya. Rubahlah filmnya menjadi menarik. Kalau kita takut, jadikan film berani. Kalau kita sedih, jadikan film lucu. Maksudnya begini. Agar, karena prosesnya input, proses, dan output, agar outputnya menjadi bahagia. Agar outputnya menjadi lucu, bahagia, dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan output bahagia, maka filmnya film bahagia. Gitu. Maka kita intervensi filmnya. Karena ingat, itu film kita. Jadi pahami, itu film kita. Jadi kita juga bisa mengubah film itu. Apapun mau kita sebenarnya. Dibuatkan film apapun gitu. Agar kondisi mental kita yang menjadi output dari permainan film itu menjadi lebih kondusif lah, lebih bahagia dan sebagainya. Jadi pahami kita punya kuasa memainkan film. Ya karena manusia ini sering tersabotasi oleh film tersebut. Gitu. Saya contoh satu psikolog namanya Viktor Frankl. Nah ini mungkin teman-teman yang belajar psikologi tahu. Jadi penjara, menderita, tapi kondisinya dia tidak pernah menderita. Kenapa? Karena dia tidak pernah membiarkan satu detik pun dalam hidupnya memikirkan hal menderita. Maka dia memainkan film di pikirannya tersebut. Gitu.
sama seperti sekarang hari ini, mungkin ekonomi susah dan sebagainya. Tapi kan yang jadi tantangan bukan tentang ekonomi susah. Perasaan kita terhadap kondisi ini itu lebih berbahaya dibanding kondisi realnya gitu. Maka rubahlah perasaan itu dengan permainan film tersebut gitu. Agar kita hidupnya lebih bahagia. Kenapa? Karena kalau kita kondisi tubuh kita dan pikiran kita selaras, maksudnya kondusif, maka kita lebih mudah mengakses kecerdasan kita untuk menyelesaikan tantangan. Tapi yang sering sekali kan kita tersabotase oleh pikiran tersebut gitu. Akibatnya akses kita terhadap kejeniusan kita, akses kita pada kecerdasan kita terbatas, terblok, sehingga kita sudah dapat ide dan makin dalam posisi kita gitu. Makanya indah sekali kalau Bapak Ibu jago memilih teman, memilih lingkungan yang bisa memberdayakan kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita penuh tantangan, tapi juga kita melupakan satu hal, bahwa kita punya potensi tumbuh untuk menyelesaikan tantangan. Hidup Rasul itu sejak dakwah mulai itu sampai dakwah Rasul dipanggil, tidak pernah merasa bahagia kondisi, tapi Rasul merasa bahagia. Secara kondisi real di lapangan, yang ngadepin perang, ngadepin kesulitan makan, dan sebagainya, itu tantangan. Tapi perasaan Rasul selalu bahagia di situ. Gitu. Karena Rasul punya sutradara ke dalam pikirannya kita, dan itu yang kita harus lakukan itu. Kita bangun itu di dalam diri kita. Berarti ini kita bisa kita bangun setiap hari, karena tadi kan teknik sutradara ini bisa kita terapi bahwa kita adalah sutradara bagi kehidupan kita sendiri ya Pak ya. Betul Mbak. Dan kita memilih, kan kita sebenarnya dikasih kemampuan untuk memilih, kamu mau hidup menderita atau mau hidup bahagia. Iya. Nah, berarti kita memutuskan saya ingin menjadi sutradara yang hidupnya bahagia, yang lebih bisa memaksimalkan potensi dalam diri ya Pak ya. Iya. Itu yang mungkin kalau nanti ada klien-klien yang banyak menghadapi tantangan, itu yang mungkin harus kita kasih ya ke klien tersebut itu. Iya, iya. Ada istilah 1 minute rule lah, ini dikembangkan oleh Tony Robbins tuh. Bagus tuh. Jadi kalau kita mau memikirkan hal buruk, batasi cuma 1 menit. Menit berikutnya adalah hal bahagia. Jadi kadang-kadang kita terjebak nih pada pikiran lintasan-lintasan, aduh ini ya, aduh kita down. Oke, down-nya 1 menit aja. Udah itu kita down, itu bangkit. Jadi down kita beri waktu bolehlah 60 detik, setelah itu bangkit bangun. Caranya bangkit apa? Dengan memikirkan hal bahagia. Caranya bangkit apa? Dengan memikirkan hal yang mungkin. Gitu. Makanya kan dulu saya punya perusahaan tuh selalu saya gitu tuh. Saya nggak mau dengar ada kata nggak mungkin lah, susah lah, sulit lah, nggak bisa. Ganti kata-kata itu dengan kata-kata yang memberdayakan kita. Misalnya nggak mungkin dengan belum mungkin, belum ketemu ide dan sebagainya. Itu membuat kita bergerak. Ingat kembali, film itu berputar karena kita menaruhnya di situ. Gitu. Jadi kita pahami itu seperti itu. Oke, bentar, ada pertanyaan nih. Ya, makasih. Sip. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ngerubah rasa ke seseorang sebenarnya bisa dengan berubah volume, merubah gambar. Ada banyak teknik untuk itu. Saya kita sedih karena seorang, karena ini saya pernah kejadian ini satu kasus. Si istri sudah 10 tahun bercerai tahun lalu, dia bukan dibully apa ya. Dia selalu ingat suaminya, padahal suaminya itu KDRT dan sebagainya, tapi dia masih ada rasa cinta dan sebagainya. Kemudian datang ke saya, gimana caranya menghilangkan perasaan itu? Sederhana menurut saya sih begitu. Mengapa ibu melihat dia begitu ininya lah, begitu suka aja sama dia? Karena dia membayangkan masa lalu dia sebelum pernikahan, ketika masih jalan bareng, ketika masih pacaran, hidupnya indah gitu. Tapi ketika sudah nikah, ternyata kehidupan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dia sudah cerai 10 tahun yang lalu, tapi dia masih ingat sekali dengan suaminya, karena yang diingat adalah kejadian dengan suaminya. Kejadian ketika dia masih pacaran dan sebagainya. Maka jangan tengah sama, ketika membayangkan bisa dirubah pikirannya dengan apa yang telah dilakukan. Tapi kalau saya seperti kalau teknik yang orang itu datang saya agak jarang berubah
postur orang, berubah ini, kecuali terpaksa ya, kecuali orangnya itu terpaksa. Yang saya lakukan adalah terimalah. Gitu. Maka itu namanya dialog. Tapi tekniknya bukan teknik self hypnosis sebenarnya. Tekniknya adalah duduk, bayangkan wajahnya, katakan terima kasih telah hidup bersama, gitu. Kemudian, tapi kemudian kehidupan kita seperti ini, maafkan dia, maafkan diri kita, kemudian hidup masing-masing. Jadi sebenarnya menerima perasaan itu, kemudian melepaskan. Bahasa saya gitu sebenarnya. Tapi insya Allah kalau ada itu, gunakan teknik itu dengan teknik, misalnya tadi tuh setiap hari saya ingin apa tadi? Saya ingin bahagia dan tidak memikirkan ini. Dan saya ingin bahagia dan memikirkan orang yang baru dalam hidup saya. Gunakan teknik itu, install itu di dalam diri diri kita, gitu. Di diri apa? Bapak Ibu tadi yang bertanya siapapun ini, gitu. Misalnya suka seseorang tapi orangnya sudah bisa dijangkau, katakan saya terima perasaan ini karena ini bagian dari hidup saya dan minta ya Allah izinkan saya untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Lakukan sampai 4 atau 5, 6 kali gitu. Kemudian baru gunakan teknik tadi itu. Setiap hari, setiap saya memikirkan ini, saya memikirkan hal baru atau orang lain yang baru yang bisa membahagiakan hidup saya. Terakhir mungkin saya bahagia. Install itu di dalam teknik tombol tadi. Saya bahagia, saya bahagia. Karena bahagia itu berhubungan dengan kita bisa melihat hal baru dari orang lain. Itu sih gini sebenarnya. Jadi pada intinya konteks instalasi baru itu bisa digunakan untuk apa aja. Untuk tadi untuk membuat perubahan perilaku pada diri kita, untuk menginstal perilaku baru bisa kita lakukan itu. Sambil kita terus konsisten melakukannya. Agar berubah program. Ingat, program itu diinstal oleh kita dan kita bisa reinstall kali dengan cara yang baru. Kalau uninstall nggak mungkin, tapi reinstall dengan cara yang baru. Oke. Ada pertanyaan lagi? So, gunakan teknik tadi. Yang paling pertama tadi, kalau Bapak Ibu bisa connect ke dalam pikiran kita, dengan tadi tidur bangun, bahkan bisa bangun subuh kayak Ibu tadi, itu luar biasa menurut saya. Jadi itu udah mudah menginstal program baru karena kita bisa mengendalikan pikiran kita. Oke, tanya lagi. Jadi bisa ya, tadi ada 3 opsi kita berikan hari ini, kita belajar hari ini. Opsi pertama adalah menginstal perilaku baru. Opsi kedua adalah teknik metafora untuk membuat ketika kita punya rasa sakit, untuk mengurangi rasa sakit. Gitu. Opsi ketiga adalah ketika kita memainkan peran sebagai sutradara pada pikiran kita. Ini kita bisa lakukan juga. Jadi tiga teknik ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan gunakan di keseharian. Jadi kembali kita belajar, manfaat belajar digunakan ke dalam keseharian agar kita membuat perubahan. Oke, pertanyaan? Baik, kalau tidak ada karena sudah jam 11 itu kita akhiri dulu kegiatan kita. Mudah-mudahan hari ini kita buat perubahan dan saya akan record ini kemudian sebarkan ke banyak orang karena hari ini saya pikir kita sangat membutuhkan self hypnosis karena banyak orang lagi down hari ini, beberapa WA kami terima gitu. Dan gimana caranya, dan kebetulan karena kita tidak bisa bertemu langsung, maka saya gunakan media ini dan harapannya bisa tersebar ke banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tidak ada salah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Ari atas Terima kasih Pak Ari. ilmunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya ganteng. Mau apa cantik?